أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang terhormat guru kita Bapak Ustaz Syafidayatullah, yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barakah beserta jamaahnya. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, karena pada hari ini Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta dengan iman sehat, sehingga kita tetap istiqomah untuk melanjutkan pengajian di Sabtu pagi ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai kiamat. Jamaah rahimahullah, sebelumnya mari kita buka bersama pengajian di Sabtu pagi ini supaya lebih berkah dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Bi barakati Al-Quran Al-Fatihah. Terima kasih. Insyaallah pengajian sampai dengan waktu subuh ya. Dengan segala hormat kepada guru kita Bapak Ustaz Syafidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih melanjutkan kajian kita tentang ilmu
metodologi keilmuan yang disebut sebagai ilmu kalam untuk mengenal Allah, pendekatan sifat 20 atau pendekatan 20 sifat Allah. Ini metodologi ya, karena ada yang lain tidak menggunakan atau tidak menerima tentang sifat-sifat Allah. Allah itu aja kadang sifat ini. Sifat 20 ini metodologi yang digunakan oleh Imam Asy'ari Maturidi. Ya. Prinsip ilmu tauhid mengenai pemahaman tentang Allah itu sangat penting bagi kita, mengingat faktor utama dalam beragama adalah mengenal Tuhannya. Dalam sebuah nazom dikatakan dengan nazom, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqami. Awalu wajibin, yang pertama-tama diwajibkan, alal insani, atas manusia, adalah ma'rifatul ilahi, yaitu mengenal siapa Tuhannya, bistiqami, dengan yakin. Jadi harus mengenal Tuhan. Awaludin ma'rifatullah, ya, itu kaidahnya. Untuk mengenal Allah sebagai prinsip dalam ilmu tauhid, kita boleh menggunakan metode apa saja, silakan. Yang penting menjadikan Quran sebagai dasar hujahnya. Apapun metodologinya silakan, karena metodologinya banyak. Selama menjadikan Quran sebagai dasar hujahnya, dasar argumennya. Surat 6 149. Bismillahirrahmanirrahim. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Katakanlah, Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat. Bagi Allah hujah yang jelas dan kuat, balighah itu tuntas. Falau syaa, maka jika dia menghendaki, lahadakum, pasti dia akan memberikan petunjuk ajmain kepada kamu semuanya. Jadi petunjuknya ada di dalam hujah Allah. Allah memiliki atau mempunyai hujah yang jelas. Apa? Al-Quran. Dan yang kedua, menjadikan Quran sebagai penjelasan segala sesuatu dan juga sebagai petunjuknya. Quran sebagai penjelasannya dan juga petunjuknya. Kita lihat 18:89. 18 ayatnya 89. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala ha'ula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan ingatlah ketika hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari diri mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turun
Jadi Quran diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu dan juga petunjuk serta rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang muslim, lil muslimin. Jadi yang namanya muslimin jamak, kalau tunggalnya muslim. Seorang dijadikan sebagai muslim atau disebut sebagai muslim ketika menjadikan Quran sebagai penjelasan segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira. Muslim. Ya, jadi Quran sebagai penjelasan segala sesuatu, sebagai petunjuknya juga. Kemudian menjadikan Quran sebagai musodikon. Musodik itu korektor, juga muhaimin, sebagai alat klarifikasi juga konfirmasi kitab-kitab yang lainnya. Surat 5 ayat 48. 5 ayatnya 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan juga batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Musaddiqon dan muhaiminan. Musaddiqon membenarkan kitab sebelumnya, muhaiminan sebagai batu ujian. Jadi benar salahnya mesti dikoreksi oleh Quran. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Putuskan perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Karena hawa nafsu Quran di belakang. Sesuai hawa nafsu baru diikuti. Begitu orang. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semua. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, penjelasan satu ayat tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Jadi kita boleh menggunakan metode apa saja untuk mengenal Allah selama menjadikan Quran sebagai hujahnya, menjadikan Quran sebagai penjelasan segala sesuatunya dan petunjuknya, menjadikan Quran sebagai musaddiqon, korektor, dan muhaiminan sebagai klarifikasi juga konfirmasi, dan penjelasan satu ayat tidak boleh bertentangan dengan ayat yang lain. Surat 4 ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi
sendiri. Ayatnya sudah jelas, kalau itu dari sisi Allah tidak mungkin ada pertentangan. Ya, kalau terjadi pertentangan berarti itu yakin bukan dari Allah. Dua kelompok berbeda pendapat. Ya, tetapi pendapatnya bertentangan. Nah, pertentangan itu pasti bukan dari Allah. Sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan. Aliran Qadariyah berpendapat bahwa Allah sudah lepas tangan, baik buruk, selamat celaka, masuk surga atau nerakanya kita ini kumaha urang. Qadariyah, manusia diberikan kuasa, mau berbuat baik, mau berbuat jahat silakan. Allah sudah tidak lagi ikut campur. Kata aliran Qadariyah. Lain lagi dengan aliran Jabariyah, enggak. Kita ini ibarat wayang, tidak bisa naon, baik buruk semuanya ya udah takdir Allah. Surga neraka ya semuanya ya semua itu. Jabariyah orang belakang kan. Padahal masing-masing pakai ayat. Kita dua-duanya baca ayat yang sama ya. Jadi ketemuin. Nah, berikutnya adalah bahwa Al-Quran memberikan ruang bebas untuk membuat sebuah metodologi seperti pada surat Al-Hajj ayat 3 dan ayat 8. Diterangkan bahwa kita boleh berbantah atau boleh berdiskusi tentang Allah dengan 3 hal. Dengan ilmu pengetahuan, dengan hudan petunjuk Allah atau wahyu, dengan kitab munir, kitab yang bercahaya atau hasil riset atau jurnal ilmiah. Kita lihat ayatnya, 22 ayat 8. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabin munir. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah. Berbantah itu berdebat ya. Di antara manusia ada orang-orang yang berdebat tentang Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu, wala hudan, dan tanpa petunjuk, wala kitabin munir, dan tanpa kitab yang bercahaya. Tidak boleh Pak, kita berdebat tentang Allah tanpa 3 hal ini. Berarti boleh kita berdiskusi, boleh kita berdebat tentang Allah. Syaratnya pakai ilmu, pakai petunjuk, pakai kitab. Jangan berdebat tanpa hujah, kalau ngidul nggak jelas, nggak ada ujungnya. Ya, karena ada pertanyaan atau pernyataan-pernyataan tentang Allah di dalam Al-Quran, dan ada beberapa pernyataan yang nampak kontradiktif antara pernyataan satu dengan pernyataan yang lain. Maka dalam hal ini kita bisa atau boleh mengikuti atau menambah atau membuat metodologi keilmuan apapun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Allah. Kan di atas sudah diterangin kemarin. Ada beberapa aliran paham dalam ilmu kalam kan. Di antaranya kemarin disebutin ada Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Ahlussunnah. Masing-masing punya metode tuh. Kita boleh ngikutin mereka atau menambah atau membuat sendiri, silakan kalau mau. Yang penting apapun metodologinya harus bisa menjawab pertanyaan ini. Kaifa, kam, mata, aina. Kaifa itu bagaimana Allah? Allah itu bagaimana? Bisa dijawab nggak? Kam, berapa Allah itu? Ini pertanyaan sederhana sebetulnya, tapi kadang-kadang
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya bahwa mengenal dalam bahasa Arabnya disebut dengan ma'rifat. Ma'rifatullah berarti mengenal Allah. Nah, kita kembali. Lafaz atau kata Allah, Allah bacanya Allah ya. Double A. Kan gitu. Tulisannya Allah. Bacanya Allah. Pakai tajwid. Lafaz Allah dalam Al-Qur'an disebutkan sekitar 2704 kali. Banyak ya? Banyak. Jadi kalau kita hatam Quran tuh nyebut Allah 2704 kali nyebut Allah. Ya. Kata dasar Allah adalah laha. Al-laha. Hal itu kan tanda isim. Seperti hamidah, yahmadu, hamdan. Dikasih al. Alhamdulillah. Itu berarti isim. Dalam bahasa Arab itu kesempurnaan itu kalimat yang sempurna tadi itu pasti tidak akan lepas dari isim, fiil, huruf. Kalau nggak isim, fiil. Kalau nggak fiil, huruf. Isim itu kata benda, fiil kata kerja, huruf kata sambungnya. Jadi apapun arti kalimatnya pasti terdiri dari tiga itu. Nah, Allah secara bahasa termasuk isim. Kenapa? Karena ada al di depannya. Al, laha, gitu ya. Laha atau ilahun atau ilaha. Laha ini akar kata laha itu diulang dalam Quran sekitar 2851 kali. Lebih banyak daripada Allahnya. Dari informasi itulah kita bisa mengetahui serta memahami bahwa Allah menjelaskan tentang dirinya sendiri dalam Quran. Ya. Jadi Allah menjelaskan tentang dirinya sendiri di dalam Quran. Makanya diulang-ulang sekitar 2700 kali. Agar kita bisa lebih cepat memahami, maka dibuatlah sebuah metodologi. Jadi metodologi itu alat sarana kita untuk mengenal Allah. Metodologi yang bisa kita gunakan kali ini merupakan gabungan semua metodologi dan pemahaman yang pernah ada yang diungkapkan oleh Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Ahlussunnah, Qadariyah dan Jabariyah. Digabung. Mengapa harus menggabungkan semuanya? Karena pada dasarnya semua paham, semua aliran juga menggunakan dasar Quran, tapi belum holistik, tetapi belum lengkap dan komprehensif integral, belum lengkap sehingga terjadi pertentangan. Baru mengambil sebagian ayat, ini baru sebagian ayat, ini sebagian ayat, jadi hasilnya jadi kontradiktif. Maka dalam hal inilah kita perlu melihat dan memahami semua ayat dalam Al-Quran secara komprehensif integral, yaitu model berpikir dengan memandang, menyikapi, memperhatikan hubungan antar ayat secara urut ataupun tidak urut, menyeluruh dan menyatu. Mesti dilihat secara muhkamat dan juga mutasyabihat. Semuanya dibaca. Contoh kasus satu. Contoh berpikir komprehensif integral. Apa aja itu? Konsep tauhid menurut Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak bisa disifati. Ini kata Mu'tazilah nih. Allah tidak boleh disifati. Termasuk sifat 20.
diberi sifat. Maha suci Allah. 37 180. Sama lagi ayatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dari apa yang mereka sifatkan. Ayat 3 82. Ayat 3 ayatnya 82. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, empunya langit dan bumi, Tuhan yang mempunyai arsy, dari apa yang mereka sifatkan. Nah, sehingga kaum Mu'tazilah berpendapat itu Allah tidak bisa disifati, tidak boleh diberi sifat. Dasarnya juga ayat. Argumentasinya, apabila Tuhan mempunyai sifat, maka di dalam diri Tuhan terdapat unsur yang banyak, yaitu unsur zat dan unsur sifat yang melekat pada zat. Jadi dua dong, bukan satu. Begitu katamu dan sila. Beda lagi konsep tauhid menurut Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah berpendapat bahwa Allah mempunyai sifat. Kan gitu ya? Mu'tazilah Allah tidak bisa disifati. Kata Ahlus Sunnah, Allah punya sifat. Nah, gitu. Dasarnya misalnya seperti Al-Alim, Al-Qudroh, Al-Hayat, Sama, Basor, Alam dan seterusnya. Ya, pakai ayat juga. Ayat 923. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahu al-khaliq al-bari al-musawwir. Nah, ini kan sifatnya. Berikutnya sudah selesai. Jadi kata Ahlus Sunnah, Allah punya sifat. Pakai ayat. Alasannya karena antara zat dan sifat Allah itu satu, kesatuan. Sifat yang tidak boleh pada Allah adalah sifat yang jelek atau yang mustahil adanya pada dirinya Allah. Kalau namanya sifatnya baik boleh. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Dua ya, dua aliran berbeda. Dua-duanya pakai dasar ayat. Tapi yang satu kemudian berpendapat Allah tidak boleh disifati. Yang satu berpendapat Allah punya sifat. Dua-duanya pakai ayat. Pertanyaannya kita sekarang, mengapa sifat pada Allah dijadikan dasar pertentangan keduanya? Kenapa kamu berantem? Ya, karena secara fakta antara sifat dan zat yang ada di manusia itu bisa menyatu, bisa terpisah. Kita kan lagi bicara sifat Allah. Kan tadi Mu'tazilah beranggapan kalau Allah punya sifat berarti ada dua unsur zat dan unsur sifat. Sementara kata Ahlus Sunnah tidak, antara zat dan sifat itu satu. Sebagai gambaran berpikir, misalnya gini gambarannya, antara mata dan penglihatan. Mata zatnya, penglihatan sifatnya. Telinga dengan pendengarannya, itu kan dua hal yang berbeda.
tidur telinganya terbang Bapak? Nah, masih ada ya? Dengar nggak? Nggak. Jadi ketika seseorang itu tidur, dia tidak bisa melihat dan mendengar karena antara zat dan sifat yang ada pada manusia bisa menyatu, bisa juga terpisah. Itu argumen Mu'tazilah. Ya, makanya Allah nggak bisa disifatin karena zat dan sifat terpisah. Sekarang nih, contoh berpikir komprehensif integral. Yang dipermasalahkan di atas adalah tentang apa? Sifat Allah. Maka kita harus kupas tentang arti sifat itu sendiri secara bahasa dan keterangannya dalam Quran. Apa yang dimaksud dengan sifat? Sifat secara bahasa dari kata wasofa, artinya melukiskan, menggambarkan dengan kata-kata. Di dalam Al-Quran kata wasofa disebutkan 14 kali. Kata tersebut yang berhubungan dengan Tuhan ada 7. Dari 14 ayat, 7 ayat yang menerangkan tentang Allah, tentang Tuhan. Di antaranya di surat 6 ayat 100, surat 21 ayat 22, surat 23 ayat 91 dan 96, surat 37, 159, 180 dan surat 43, 82. Jadi kata wasofa yang artinya sifat ada 14 ayat. Sifat yang digandengkan berkaitan dengan Tuhan ada 7 ayat dari 14. Nah, jika kita baca semua ayatnya baik secara muktamad maupun secara mutasabihan, ternyata ada seseorang yang mensifatkan Tuhan dengan sifat yang tidak pantas dan tidak benar. Contoh, misalnya di surat 6 ayat 100, ada orang beranggapan Tuhan mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Kalau di surat 21 ayat 22, ada Tuhan lain selain Tuhan Allah. Ternyata kedua belah pihak hanya mengambil sebagian dari ayat-ayat yang ada. Jadi ketika ada sebuah pendapat yang hanya berdasarkan dari sebagian ayat-ayat yang bersifat mutasabihat, maka yang terjadi hanyalah perdebatan dan menimbulkan fitnah. Sebagaimana di surat 3 ayat 7. Kalau mengambil sebagian bisa jadi fitnah. Tetapi jika kita bisa melihat secara muhammad dan mutasabihat, maka kita bisa melihat dulu perkara yang diperdebatkan. Ternyata kedua belah pihak hanya mengambil sebagian dari ayat-ayat yang ada. Bahkan kita bisa menambahi bahwa Allah juga memiliki af'al. Ketiga nih, selain punya sifat juga punya af'al. Allah juga memiliki af'al. Af'al itu perbuatan artinya yang bersifat aktif, misalnya maha pengasih, maha penyayang, dan seterusnya. Ayat tentang fa'alnya Allah disebut sebagai Asmaul Husna. Fa'al artinya perbuatan, fa'al juga fenomena atau tanda-tanda terbaik. Allah punya af'al. Kenapa Asmaul Husna disebut sebagai af'al? Asma itu kan nama artinya. Contoh, kita manggil seseorang dengan apa? Pak Guru, Pak Guru. Guru itu nama bukan? Bukan. Nama ya? Nama bukan guru. Bukan. Bukan. Tapi ada orang dipanggil dengan Pak Guru. Karena namanya bukan guru. Namanya Pak Ujang. Namanya Pak Guru, Pak Guru. Namaku Ujang, Pak Guru. Iya, kan Bapak kerjaannya mengajar. Maka dipanggillah Pak Guru. Nah, guru itu sebutan atau nama berkaitan dengan pekerjaan. Dokter. Namaku bukan dokter. Iya, Bapak kan kerjaannya ngobatin, dipanggil Pak Dokter.
Jadi setiap nama berkaitan dengan pekerjaan. Ar-Rahman mengasihi, Ar-Rahim menyayangi, Al-Malik merajai pekerjaan. Makanya para ahli tasawuf membagi tauhid menjadi beberapa tingkatan hierarki. Ada tauhid qauli, tauhid syuhudi, tauhid hakiki. Tauhid qauli yaitu mengesahkan Allah dengan ucapan. Jadi tauhid ada 3 hierarki, 3 tingkat ya. Pertama, mengesahkan Allah dengan ucapan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu masih qauli, masih ucapan. Belum sampai ke syuhudi. Kalau hanya di ucapan, maaf ya, kita punya burung beo dilatih bisa nggak? Bisa ngikutin ya. Nah, jadi kalau masih dalam ucapan, burung juga bisa ngikutin. Berarti tidak cukup di ucapan. Lanjutin, harus naik ke tauhid syuhudi. Syuhudi artinya dari kata syahadah menyaksikan. Tauhid dengan menyaksikan asma, af'al, zat wa sifatnya Allah. Baru tauhid syuhudi yang kedua. Tauhid dengan jalan menyaksikan asma. Contoh nih. Kalau tauhid ya, kalau kita bertauhid, ada burung elang terbang menukik mau mengambil anak ayam. Ibunya lihat ada ancaman nih, lalu ibunya melindungi itu si anak ayamnya. Berantem sama si elang. Apa yang kita saksikan? Asma Allah yang mana yang kita saksikan? Di situ ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ternyata burung pun dikasih naluri kasih sayang melindungi anaknya. Ketika kita menyaksikan segala sesuatu langsung connect kepada asmanya Allah, udah naik tuh berarti tauhidnya Pak. Nah, tauhid udah naik tuh, bukan lagi di qauli, udah di syuhudi namanya. Kita lihat pohon, kita lihat pohon besar kan? Lihat pohon besar. Kira-kira nyambung ke asma yang mana Pak? Nah, dari 99 yang mana yang connect? Hah? Belum kan? Belum connect. Al-Qabid itu yang teguh, menghujam ya. Lihat apapun langsung connect ke asma Allah, bahwa semuanya di alam ini ada asma Allah di situ dan seterusnya. Kemudian setelah menyaksikan asmanya Allah di dalam setiap segala hal, di situ juga ada af'alnya Allah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tiada yang mewujud kecuali di situ ada asmanya Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang aku kerjakan kecuali semuanya mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena di situ ada af'alnya Allah. Kita datang dari rumah ke tempat ini. Ini juga melibatkan af'alnya Allah. Ada orang zolim ke kita. Zolim nih. Orang itu zolim digerakkan Allah enggak? Kita dizolimi diizinkan Allah enggak Pak? Tidak. Ada orang zolim ke kita nih, digerakkan Allah enggak? Kan la mawjuda illallah. Ya, yang mewujud kecuali itu adalah ada af'alnya Allah di situ. Ada orang zolim, ada orang dizolimi. Yang zolim digerakkan Allah, yang dizolimi juga izin Allah. Itu perbuatannya siapa?
yang zolim dan yang dizolimi itu melibatkan apa Allah tidak? Kalau tidak berarti pada dia. Atau dia pada dia. Ada nggak di alam semesta ini, Pak? Ada nggak di alam semesta ini sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Nah, artinya Pak, kalau kita udah bertauhid nih, ada orang zolim ke kita, Pak. Kita jadi benci nggak ke dia? Jadi benci dia nggak? Enggak. Karena ini amalnya Allah. Ini Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita agar kita bisa memaafkan. Harusnya begitu, Bang. Emang begitu harusnya. Nabi Tapi kan naluri kita. Nah, makanya ada contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Nabi mau pergi ke masjid. Kan itu kisahnya di tengah jalan diludahin orang Yahudi. Ludahin Pak. Marah nggak Nabi? Marah nggak ceritanya? Enggak. Besok lewat diludahin lagi. Marah nggak Nabi? Senyum. Hari ketiga, mana tuh orang meludahin? Gitu ya, Pak? Enak? Orang yang biasa nongkrong di sini mana tuh orang? Sakit, ya Rasul. Sakit. Selesai dari masjid, Nabi buru-buru pulang bawa makanan. Orang tadi dijenguk. Gimana? Ya begitulah. Ya karena semuanya amalnya Allah. Gitu. Datang menjenguk orang tadi, kaget orang tadi. Kaget. Ternyata orang yang dia benci, yang dia udahin tiap hari, ketika dia sakit dia di luar nengok. Sementara temannya ada teman nengok kan. Begitulah akhlak. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun di alam ini yang terjadi tanpa izin Allah. Kalau lihat ayatnya ini, ayatnya ya. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali izin Allah. Mau di bumi di mana semuanya izin Allah. Dan semuanya melibatkan amalnya Allah. Makanya ini tauhid yang kedua agak berat daripada yang pertama. Yang pertama kan gampang, tinggal bilang aja la ilaha illallah selesai. Tapi apakah sudah sampai ke suhudinya? Suhudi itu menyaksikan bahwa semua yang ada di alam semesta itu ada asma Allah di situ. Yang kedua, bahwa di dalam setiap apa yang terjadi ada amalnya Allah. Sehingga langsung dikembalikan kepada Allah. Dan di situ juga melibatkan zat dan sifatnya Allah. Ini memang berat. Naik yang kedua berat ya Pak? Nah, berat di naik yang kedua. Tahunya udah suhudinya udah. Ya, ada ucapan la ilaha illallah tapi perbuatannya udah kemana-mana menyimpang. Nah, yang ketiga tauhid hakiki. Tauhid hakiki berarti terjadi penyatuan. Kalau sudah ke tauhid hakiki, udah la wujuda ilallah, la ma'buda ilallah, la matluba ilallah, la maqsuda ilallah. Yang ada hanya Allah. Ngalengit orang sudah bertahu itu ngalengit dirinya, yang ada hanya Allah di sini, yang disaksikan hanya Allah.
Mari kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah dan ta'zim al-ilmu. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.